Kalau teman perhatikan ketika si Cheng Dong ini jualan, si UBS Switzerland ini dia nampung terus barangnya. Apalagi kan ada dua sosok Kong Lo ya, yang kita ketahui Salim kan udah ngambil sebagian porsinya Bakri gitu ya. Kemudian ditambah lagi sekarang ada satu sosok yang memang menduduki jabatan tinggi di Bumi. Sobat Cuan, selamat datang di Paham Pantauan Saham, makin paham makin harus makin cuan lah. Harusnya ya. Di podcast Yop Cuan kali ini kita di konten paham bareng mereka Katarina dan juga. Iya, udah pada tahu dong ya. Udah follow belum IG gue? Follow guys, follow biar dia happy ya hidupnya ya, biar dia senang gitu ya. Oke, hari ini kita mau bahas tentang yang lama tapi new gitu. Kayaknya itu pernah kita bahas deh dulu deh kemarin. Dulu banget gue. Makanya aku mention yang lama tapi new. Adik kakaknya tuh pernah dibahas. Karena itu bahas kakaknya aja. Iya, kakaknya aja ya. Kakaknya emiten lama yang sudah bercokol di Bursa Efek Indonesia, emiten yang membawa banyak orang jadi orang kaya baru di masanya. Iya, betul. Bener kan? Dan menurut saya sekarang bisa kejadian. Iya, it's gonna be next talks to make you rich ya setelah ini, setelah mendengar kisahnya dulu gitu ya. Karena ada Cheng Dong kabur, Cendol ya, Cheng Dong. Jangan diplesetin ya tolong. Cheng Dong ya, the biggest investor ya dari China ya. Dari China. Dia kabur, tapi yang mau masuk nggak kalah gede. Gila. Ada Salim di saham sama inisial AP. Gak usah disebutin, cari tahu sendiri ya. Salimnya disebutin sama inisial AP. Oke, ke Bumi. Iya, meskipun harganya sekarang masih membumi, tapi dia pasti akan terbang bersama sang dewa. Ya. Dewanya lu sebut juga, ada aja. Tapi sebenarnya historically Bumi ini cukup menarik kalau kita perhatikan ya. Karena dulu pernah sempat membawa banyak sekali, ya mungkin yang bukan hanya kalangan pengusaha yang waktu itu cashnya gede, masuk ke situ ya pasti akan jadi kayak multimiliarder, bahkan yang jutawan pun juga jadi miliarder karena saham ini, karena story-nya. Tapi ya itu karena story-nya menarik, setelah membuat kayak banyak orang, dia membumi gitu, down to earth ya. Akhirnya dia down to earth, akhirnya dia merendahkan diri sampai serendah-rendahnya. Dan sekarang kayaknya ada semacam boost lagi yang bisa membuat apakah bumi to the moon. Bumi to the moon ya. Oke. Gimana Sus? Apa yang menarik yang bisa kita bincang-bincangkan di sini? Tapi ini bukan rekomendasi beli ataupun jual ya. Balik lagi ke teman-teman. Karena kan masing-masing punya conviction, tapi pasti saya selalu memberikan alasan kenapa saham ini sekarang mulai menarik lagi di mata investor gitu. Nah kalau kita lihat dari bisnisnya kan, bisnisnya dia memang paling gede kan kontribusinya batu bara ya. Kita ketahui batu baranya itu ada di Kaltim Primakol atau KPC. Nah sekarang kan dia mau ekspansi ke bisnis emas, tembaga, kemarin kan baru aja akuisisi itu. Nanti 100% beres di bulan November, Wolfram Limited ya, punya perusahaan Australia. Nah, kemudian mungkin kita bahas dari sisi bisnisnya dulu kali ya kamarnya biar teman-teman nih ada bayangannya. Nah, Bumi itu memang bisnisnya itu ada batu bara sama non batu bara. Kalau batu bara itu dipegang sama KPC, kemudian Arut Min Indonesia, kemudian Fajar Bumi Sakti sama Pendopo Energi Batu Bara. Nah, untuk non batu baranya ini biasanya kerjasama sama anaknya BRMS ya yang udah naik duluan, masih grupnya Bakri juga. Yaitu kalau kita lihat itu ada seng, timba, tembaga dan juga emas gitu. Kalau kita ngomongin umur produksinya rata-rata berapa? Rata-rata umur produksi mereka terutama untuk batu bara itu bisa 25 hingga 30 tahun. Jadi sebenarnya masih panjang. Itu bisa terhitung dari tahun ini. Kemudian kalau kita ngomongin untuk di luar batu bara seperti emas tembaga itu 15 sampai 20 tahunan lah. Gitu. Jadi ini kita ngomongin secara segmen komoditinya. Nah, terus sebenarnya yang menarik apa? Padahal kalau kita lihat dari kinerja keuangannya itu turun kemarin ya. Oke lah kemarin dia habis akuisisi perusahaan Australia gitu ya, nilainya lumayan, tapi kok kinerjanya turun. Nah teman-teman harus lihat detailnya dulu di kinerja keuangannya. Sebenarnya labanya turun bukan karena penjualannya turun kemarin ya. Di tengah harga batu bara lagi anjlok, itu penjualannya si Bumi itu naik loh di semester 1. Kalau kita kok bisa? Berarti kan di sini kan ada memang
dari bisnis-bisnis lain yang memang menopang pendapatannya. Pendapatannya di semester 1 itu naik 13,78% gitu. Kalau kita lihat memang beban pokoknya juga ikut naik, ya wajar ketika lu pendapatan jual naik barang, ya bebannya naik. Beban pokok penjualannya pasti naik juga gitu. Karena lu jual barang kan, lu biaya produksinya kan pasti nambah juga sesuai dengan jumlah barangnya. Cuman memang yang menjadi beban itu adalah beban usahanya yang naik dari 41,43 juta US dollar menjadi 51,73 juta US dollar. Plus di semester 1 itu sayangnya kalau kemarin semester 1 2024 kemarin itu dia mendapatkan pendapatan neto, sayangnya saat ini justru dia harus mengeluarkan uang atau beban. Gitu. Kalau tahun kemarin itu semester 1 2024 dia bisa dapat pemasukan dari pendapatan neto 50 jutaan US dollar. Sekarang justru dia harus keluar uang sekitar hampir 4 juta US dollar. Makanya akhirnya bebannya meningkat, itulah beban usahanya, beban netonya akhirnya mendorong laba bersihnya turun lumayan memang 75%. Gitu. Berarti secara pack sebenarnya ada pendapatan yang naik begitu ya. Ada kontribusi yang besar kayaknya dari sisi lini usaha si Bumi Resources ini. Gitu ya. Apakah comparison antara si batu bara yang penyumbang besar ataukah yang lain? Ini lu udah cek belum? Mana yang paling besar kontributnya? Kontribusinya paling besar masih tetap batu bara. Masih tetap batu bara ya. Saat ini. Berarti no issue ya buat batu baranya Bumi Resources ya, walaupun hebat loh. Ya hebat, makanya di tengah kondisi di mana orang kan mau mulai greenisasi ya kan, greenisasi di berbagai sisi gitu ya, mengurangi batu bara, ternyata masih ada demand di batu baranya milik Bumi Resources. Betul. So, kalau sekarang kita naikin lagi nih pack ini untuk memberikan edukasi nih kepada investor nih tentang si Bumi ini. Ini momentum apa yang mesti kita bisa lihat? Momentumnya pastinya sebenarnya bukan dari batu bara. Batu bara kan kita ketahui permintaan China, India masih melemah gitu ya. Impornya juga masih turun ya, karena memang sekarang pertama harga batu bara lagi anjlok, kemudian memang industrinya di China juga kan masih struggle. Jadi akhirnya permintaannya juga masih turun gitu. Kemudian oversupply yang bikin memang akhirnya permintaan batu bara masih turun. Tapi yang menariknya adalah karena kan dia mau ekspansi bisnis tembaga sama emas. Lu tau lah harga emas sekarang lagi gila-gilaan gitu. Per gram berapa? Udah 2,3 juta ya lo mulai ada. Coba ya bandingin 10 tahun lalu beli emas 10 gram udah itu untuk berapa persen berarti? Cuma 5 jutaan. Sekarang kalau beli emas 10 gram 23 jutaan loh. Berarti duit 5 juta lo itu udah jadi 23 juta. Gitu. Betul. Nah, menariknya adalah sebenarnya bukan dari batu baranya. Mungkin nanti kontribusi di luar batu bara itu bisa jadi lebih besar lagi nantinya ya seiring berjalannya waktu. Kan kita ketahui dia baru saja akuisisi Wolfram Limited ya, perusahaan Australia yang memang ada di pertambangan tembaga sama emas. Nah, di mana dia itu akuisisinya itu nilainya membiayai akuisisinya itu sekitar 344 miliar. Nah, menariknya dari mana nih dana yang dia harus dapetin 344 miliar Kamaria? Sementara kan tadi labanya masih turun gitu. Nah, akhirnya si Bumi itu menerbitkan obligasi tahap 2 kelanjutan dari tahap 1. Yang dimana targetnya itu 5 triliun. Lu bayangin, lu nargetin obligasi 5T, tapi lu cuma pakai 344 miliar. Nah, harusnya udah bisa mikir dong sisanya buat apa nih? Buat ekspansi bisnis lagi lah. Apalagi ditambah nanti juga dia akan memberikan uang sekitar 98 miliar untuk memberikan pinjaman kepada si Wolfram Limited, biasa untuk modal kerja, untuk eksplorasi dan lain-lain. Ya sebenarnya itu udah tanda-tanda bahwa dia memang ekspansi bisnisnya udah jor-joran gitu. Nah, sekarang kan kita lihat nih opportunity kalau di emas sih berarti masuk ke BRMS sebenarnya ya harusnya ya. Iya, cuman nanti dia jadi nggak hanya kalau sekarang kan kayak masih ngandelin anak usahanya BRMS. Ya dengan nantinya dia akuisisi Wolfram ini ya dia punya income baru gitu loh di luar itu. Berarti ada source income baru yang didapatkan karena lagi boom commodity gold ini gitu ya, salah satunya ya, karena juga ada kerjasama sama si Wolfram yang di Australia itu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang nih ya, ini PER-nya 76 kali, PBV-nya di atas 2 kali. Ini kan berarti masuknya tinggi nih kalau di rata-rata industri. PER-nya iya tinggi secara, tapi kalau price book value-nya untuk tambang 2 kali kecil sih, bener-bener. PBV 2 itu masih kecil loh, masih banyak yang 5 gitu. Jadi menurut saya sih PBV 2 itu masih kecil, cuma memang kenapa PER-nya tinggi ya? Karena kan pertama tadi labanya masih turun karena gitu utang. Ya. Tapi utangnya tuh udah turun lumayan loh, tapi jangan masih salah. Ada utang. Masih ada, tapi udah gak seburuk dulu menurutku ya untuk Bumi. Dan sebenarnya kenapa yang bikin harga dia itu kemarin lama naiknya? Coba deh teman-teman perhatikan, Dewa itu naiknya kan enak gitu kan, naiknya pelan-pelan. Harusnya yang udah dengerin podcast kita bahas Dewa harusnya udah cuma 200% ya.
Iya tentu aja udah pasti ya, harganya waktu kalian itu tidak di 100. kalian tidak bisa memungkiri itu ya harusnya. Soalnya saya juga ada baca komenan udah gen berapa tuh, cari aja di komen tuh orang ya 200%, 200 waktu kita beger. masih harga di 100-an waktu itu Bumi juga sebenarnya nggak jauh beda dari harga Dewa. Cuman kenapa si Dewa jalannya lebih duluan daripada Bumi sekarang? Dia nggak mau ngajak kakaknya. Apakah kakaknya punya dosa atau bagaimana? Gitu. Gak apa-apa ini adalah sifat wise kakak yang gitu. biarin aja deh ngalah adek duluan gitu. Karena nanti setelah ini dia akan jadi ini dilangkahin sama adeknya gitu ya. Jadi kalau nikah dia kayak dilangin sama adeknya, kakaknya ditinggalin gitu. Tapi sebenarnya yang menarik itu Bumi kan dulu sering rugi ya. Itu sebenarnya udah bagus loh dia cetak laba, meskipun memang sekarang udah beberapa akhir kuartal ini kan udah cetak laba, cuma sekarang turun semester 1 menurut saya sih udah oke lah, ada perbaikan kinerja. Cuma sebenarnya yang bikin berat itu adalah salah satu pengendali China yang tadi sempat disebutin Kak Maria ya, si Cheng Dong ya, Cheng Dong Sai gitu. Jadi si Cheng Dong ini punya porsi itu tahun 2022 itu sekitar 10% lebih. Tapi kalau teman-teman lihat itu dari awal tahun sampai sekarang itu dia jualan terus, hampir setiap hari jualannya. Cuma jualannya tuh kecil-kecil gitu loh. Ya mungkin ya memang menyesuaikan cabut pelan-pelan kayaknya ya. Cabut pelan-pelan gitu saya. Biar ini kali ya, biar lebih merasakan gitu. Karena mungkin tergantung dari likuiditas Bumi juga kan. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan, ketika si Cheng Dong jualan, ada yang nampung barangnya si UBS gitu. Oke. UBS. Ada UBS. Jadi kalau teman-teman lihat itu kepemilikan saham Bumi itu ada Mac Energy yang dari Hong Kong, itu punyanya Salim gitu ya. Kemudian yang kedua itu 45%, yang kedua itu masih publik, masyarakat megang sekitar 26%. Kemudian si Cheng Dong ini sekarang sisanya setelah jualan terus 9,11%. Sementara untuk Treasury Global Investment itu 8%-an. Dan UBS ini ada dua, yang pertama sama yang kedua kalau di total hampir 6% gitu. UBS kan dia gold kan? Iya kan, lebih ke gold kan sebenarnya. Ini UBS ini ya. UBS apa nih? UBS aset. Oh aset. Bukan UBS gold ini. Bukan beda, UBS gold ya. Beda. Karena gue pikir kayak dia kan punya source itu mungkin adalah salah satu. Ya ini UBS luar di Switzerland ya, gitu. Nah kalau teman perhatikan ketika si Cheng Dong ini jualan, si UBS Switzerland ini dia nampung terus barangnya. Apalagi kan ada dua sosok Kong Lo ya, yang kita ketahui Salim kan udah ngambil sebagian porsinya Bakri gitu ya. Kemudian ditambah lagi sekarang ada satu sosok yang memang menduduki jabatan tinggi di Bumi. Nah sosok AP ini saya nggak mau sebutin, teman-teman cari tahu sendiri aja AP ini inisialnya apa gitu ya, komen aja, nanti mungkin temu di komentarnya. AP si AP bukan kode broker ya. Jadi satunya adalah Salim, satunya adalah AP. Nah AP ini dulu pernah juga memang pernah menjabat juga posisi tinggi juga di top manajemen di BRMS sama Aman. Setelah dia memegang, ya bisa lihat sendiri lah track record Aman sama BRMS tuh kenaikan sahamnya tuh gila-gilaan. Kemudian performanya juga oke. Jadi menurut saya dengan adanya sosok AP di top manajemen Bumi, gak menutup kemungkinan nanti akan ada recovery yang terjadi di Bumi. Akhirnya ya saham Bumi bisa naik lagi gitu. Cuman kalau kita ngomongin valuasi kan tadi seperti kamu bilang PR-nya udah tinggi, tapi BV-nya masih murah. Tapi kalau teman-teman hitung dengan proyeksi dia akuisisi wolfram emas dan juga tembakau, kemudian proyeksi produksi batu baranya, mungkin saya sebutin aja kali ya untuk target tambang batu batu baranya ya. Untuk di target 2025 batu baranya itu produksinya sekitar 79 hingga 81 juta ton gitu ya. Untuk tembaga atau sengnya itu di sini belum dapat ya saya datanya, tapi untuk emas sekitar 70.000 sampai 75.000 troy ounce. Ini kan tinggi banget ya. Berarti kurang lebih kalau saya hitung ya no pom-pom itu valuasinya di level 400 hingga 500 gitu. Gitu kalau dihitung ya. Oke, 400 sampai 500. Tapi story-nya Bumi ini memang cukup lumayan fluktuatif ya, karena pernah waktu itu sempat ke level up sampai 8.000 bahkan kalau nggak salah ya. Iya, sempat 8.000 highest, dan kemudian sampai ke 50 ke gocap. Iya, juga. ke gocap saya. Bahkan lama banget ada di teritori itu. Tapi yang gue lihat dari beberapa kali kita ngebahas soal Bumi dan beberapa anak usahanya, ada proses perbaikan pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Dewa diberesin, BRMS pelan-pelan lah pokoknya, sampai nanti ke induk usaha. Kayaknya sih sinyalnya gitu sinyalnya sih kayaknya kayak gitu ya. Pelan-pelan ada perbaikan juga dari si Bumi atau Bakri Group ini untuk bener-bener
reach out lagi, apalagi ada momentum-momentum yang oke banget di beberapa komoditinya. Emas masih oke lah sampai tahun depan. Iya, sampai 6.000 katanya loh. Ya kan? 10.000, sorry, ada yang terbaru 10.000. Siapa yang merekomendasikan? Baca aja di CNBC udah ditulis tuh. Gue jadi nggak bayar 10.000 ya. 10.000 coba sekarang aja masih 4.000, harganya udah 2,3, berarti kurang lebih nanti bisa 5 juta tuh. Per gram. Kalau nanti tiba-tiba benar-benar ada all time high lagi, kita akan putar cuplikan statement ini. Betul. Jangan bilang kita nggak kasih tahu. Oh iya, saya sama mau kasih tahu. Kita kan dulu pernah bahas Toba ya Kak Maria, dari harga 500. Ini apalagi 600, kamu 700 jangan tambah-tambahin bocoran yang lain. Oh enggak, ini justru aku mau kasih tahu. Waktu itu kan ketika kita bahas Toba itu di 500, 600 apa 700 gitu. Aku lupa. Aku bilang targetnya paling dekat 1.200 sampai 1.500 itu udah kena. Nah, waktu itu kan memang sentimennya adalah Danantara masuk, dan aku baru dapat info ternyata dia tidak jadi mengambil andil di Danantara. Ada alasan tertentu, ternyata memang lebih cuan ngambil proyek di luar negeri. Nih aku kasih tahu nih, jadi teman-teman yang masih megang Toba, yang udah cuan mungkin bisa taking profit. Rilis. Masih banyak tuh gue kasih tahu ya. Terima kasih ya, ini memang adalah topik dan tema serta segmen paling favorit di Job Cuan ya. Paham, makanya gue kasih paham nih, kita kasih paham nih Sobat Cuannya biar makin cuan. Thank you banget udah dengerin kita. Minggu depan kita bahas apa lagi ya? Mudah-mudahan ada lagi kisi-kisi yang menarik gitu. Saya masih banyak stok, tenang. kita bahas nanti. Thank you dengerin kita juga di Spotify. Kemudian di Instagram kita di follow @cuan_cuan, dan subscribe YouTube channel kita di Cuan. Like, share, dan juga komen. Thank you. Susi Maria. Bye.